Assalamualaikum, halo semuanya, kembali lagi di Muara Bermatik Podcast. Ada yang kangen gak nih sama Muara Bermatik? Pasti kangen kan? Muara Bermatik kembali lagi tentunya dengan tema yang baru dan nuansa yang baru. Perkenalkan, aku Ope Apiani dari Program Studi Pendidikan Matematika Unsika angkatan 2021. Nah, di sini aku selaku MC di episode kali ini. Tentunya aku nggak sendirian nih, aku ditemenin sama Teteh cantik. Halo Teh. Halo. Perkenalkan, aku Alivia Elvianika dari Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan 2020. Oke, halo Teh Alif. Ngomong-ngomong, di episode kali ini kita akan bercerita tentang apa nih Teh? Pada episode kali ini, kita akan berbagi cerita mengenai manajemen waktu bersama narasumber kita yaitu Teh Eri. Teh Eri merupakan salah satu mahasiswi Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan 2019. Nah, selama menjadi mahasiswi di Unsika, Teh Eri ini aktif loh dalam beberapa kegiatan, baik itu kegiatan di dalam kampus maupun di luar kampus. Wah, keren banget. Ternyata banyak juga ya kegiatan Teh Eri ini. Dari beberapa kegiatan itu, aku penasaran deh, gimana sih cara Teh Eri bisa manajemen waktu antara kuliah, tapi Teh Eri tuh bisa tetap aktif gitu dalam kegiatan di dalam maupun di luar kampus. Nah, penasaran kan gimana caranya Teh Eri bisa manajemen waktu? Yuk kita langsung sapa saja narasumber kita. Halo Teh Eri, selamat datang di Muara Bermatik Podcast. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka boleh nih Teh kenalan dulu. Halo teman-teman matematika semua, perkenalkan, nama aku Eri Manuri, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2019. Gimana nih Teh kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu dan semoga selalu diberikan kesehatan. Alhamdulillah baik juga nih Teh. Dengar-dengar Teh Eri ini aktif ya dalam beberapa kegiatan di luar maupun di dalam kampus ya Teh. Nah, kalau boleh tahu kegiatan apa aja sih yang pernah diikuti oleh Teh Eri? Ya, untuk kegiatan di dalam kampus sendiri mungkin sama halnya dengan teman-teman sekarang ya yang mengadakan podcast ini, itu kegiatan di himpunan yang alhamdulillah diamanahkan pada tahun 2020 menjadi anggota PPM dan 2021 menjadi ketua bidang PPM. Nah, di tahun 2020 juga diamanahkan menjadi wakil ketua divisi IKA Himatika, yang mana itu organisasi matematika nasional. Lalu pada tahun 2021 diamanahkan juga untuk menjadi peserta kampus Merdeka, tepatnya kampus mengajar di SMPN 2 Cikampek. Pada tahun 2021 juga diamanahkan untuk menjadi bagian dari Sobat Bumi atau penerima beasiswa Pertamina Foundation dan mengikuti kegiatan volunteer tepatnya di Gerakan Mengajar Desa. Seperti itu Teh. Ternyata kegiatan yang Teteh ikutin ini banyak juga ya. Oh iya Teh, kalau boleh tahu kegiatan yang sedang diikuti saat ini apa aja sih Teh? Kalau sekarang sih kebetulan lagi kosong juga ya, lagi cari-cari kegiatan juga. Sekarang itu diamanahkan menjadi pengurus BLM tepatnya di Komisi C dan mengikuti kegiatan paling nyari-nyari kegiatan lomba-lomba sama seminar-seminar aja karena mengisi waktu luang juga. Tadi kan Teteh telah menceritakan ya kegiatan yang telah Teteh ikuti dan kegiatan yang saat ini sedang diikuti. Kalau boleh tahu, pernah nggak sih dari banyaknya kegiatan tersebut Teteh merasa keteteran? Kalau ngerasa keteteran jelas pernah ya, karena waktu itu pas bener-bener kegiatannya lagi numpuk dan dimana posisi aku lagi ngedown banget, nggak bisa banget nih aku buat nentuin mana prioritas aku sebenarnya gitu. Waktu itu sempat kecolongan seperti itu, jadi keteteran banget buat sangat disayangkannya sendiri diri aku tuh merupakan orang yang malas juga gitu ketika mengerjakan tugas masih jauh-jauh deadline. Ngerasa keteterannya itu karena emang salah aku sendiri mengerjakan tugas itu mepet deadline, padahal dikasih tugasnya tuh jauh-jauh hari gitu. Tapi di dalam keteteran itu tuh
aku belajar gitu. Kayaknya nggak bisa nih aku kayak gini terus. Sebaiknya tuh mengerjakan tugas tuh harusnya jauh-jauh seharusnya gitu. Walaupun kadang masih terulang dan seperti itu gitu. Mungkin itu juga yang perlu dievaluasi dari diri aku. Iya ya teh, pasti keteteran mah pernah ya teh. Tapi yang namanya tugas kan kewajiban ya, walaupun dinanti-nanti pasti nantinya juga dikerjain kan ya teh. Opi juga gitu sih, kalau ngerjain ya mepet deadline terus. Nah, kalau menurut Teh Eri nih ya, lebih penting mana sih antara akademik dengan organisasi? Ya, dibilang penting, keduanya penting ya. Tapi dibilang kewajiban kita, tugas kita tuh sebagai mahasiswa ya akademik gitu. Tapi kalau menurut aku keduanya itu sangat penting. Keduanya itu saling melengkapi. Ketika kita bisa berorganisasi, kita bisa tahu banyak hal gitu. Mulai dari kita memiliki relasi lah, kita memiliki pengalaman yang lebih daripada teman-teman kita yang hanya duduk di bangku kuliah gitu. Terkait akademik itu jelas penting karena tujuan utama kita kuliah itu yang mengejar akademik. Jadi buat teman-teman yang ingin mengikuti organisasi ataupun kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan, diharapkan banget gitu untuk menyeimbangkan dengan akademiknya, karena tujuan utama kuliah itu kan ya buat mengejar prestasi akademik. Oke teh, bener banget ya teh. Walaupun kita organisasi, kita juga nggak boleh lupa terhadap kewajiban kita terhadap akademik. Nah, aku mau nanya nih teh, dari banyaknya kegiatan yang diikuti oleh Teh Eri dan dari pengalamannya juga kan lumayan banyak ya teh. Nah, pernah gak sih teh pada saat itu atau pada saat di titik tertentu Teteh tuh nggak dapat dukungan dari orang tua Teteh gitu. Nah, apa sih yang dilakuin oleh Teh Eri setelah tidak diizinin sama orang tua Teteh? Iya, ada baik ada buruknya ya. Yang pertama, yang jeleknya jangan ditiru ya. Aku pernah nggak diizinin untuk pergi ngikutin seminar di luar kota kan. Aku tipe orang yang nekat, selagi itu baik, kenapa enggak untuk aku jalanin. Aku pergi tanpa izin orang tua. Tapi aku bilang ketika aku pulang, jadi kan kalau udah pulang ya mau nggak mau diizinin, itu nggak usah diikutin ya, karena aku merupakan orang yang nekat. Terus pernah juga aku izin, itu nggak diizinin, tapi aku punya cara lain. Ternyata aku masih bisa meyakinin gitu dengan cara ya aku ngasih tahu feedbacknya dari kegiatan itu tuh apa, nanti baliknya ke aku tuh seperti apa, terus baiknya untuk aku tuh seperti apa. Jadi kita bisa ngomong tuh. Jadi ya coba ngeyakinin aja dengan semua manfaat yang bakal didapetin ketika kalian mengikuti kegiatan tersebut. Jadi lebih ambil hatinya aja sih dan yakin dan buktiin juga gitu. Jangan hanya sebatas ikutin tapi kalian nggak tahu hasilnya itu seperti apa, dan orang tua kalian juga hanya berpikir ya kalian cuma ikut-ikutan kegiatan doang, apa sih hasilnya buat kalian, apa sih manfaatnya buat kalian. Oke, dari pengalaman Teh Eri tadi, berarti untuk saat ini Teteh udah mendapat dukungan dari orang tua tuh sepenuhnya ya Teh untuk aktif dalam berorganisasi? Nggak sepenuhnya juga sih, masih kadang nggak diizinin juga buat pergi gitu kalau ada rapat. Tapi ya balik lagi aku selalu mencari cara bagaimana caranya aku biar diizinin, yaitu dengan minta tolong ke saudara aku gitu buat bantu ngeyakinin, karena kan ada saudaraku juga yang emang dia pernah kuliah, jadi dia bisa bantu ngeyakinin orang tua aku buat aku ikutin kegiatan tersebut. Jadi belum sepenuhnya juga sih buat ngikutin organisasi, apalagi di masa pandemi ini kan sekarang kondisinya di rumah, jadi apa terpantau orang tua. Berarti cukup lumayan banyak juga ya pantangannya. Oke Teh Eri keren banget ya. Ternyata Teh Eri ini orang sibuk juga ternyata. Nih untuk Teh Eri, ngomong-ngomong ada tips gak nih buat para mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa program studi pendidikan matematika Unsika agar bisa manajemen waktu dengan baik seperti Teh Eri? Wah, berat banget ya untuk manajemen waktu sendiri. Dari aku pribadi sebenarnya nggak begitu cukup baik, karena aku merupakan orang yang dapat dikatakan memiliki beberapa orang yang mendukung aku. Jadi aku memanfaatkan sih. Jadi karena kita makhluk sosial ya saling tolong menolong aja.
untuk tipsnya sih dari aku, kalian lihat dulu mana prioritas kalian dan utamakan untuk prioritas tersebut. Terus kalian juga pasti punya teman ataupun mungkin ada yang punya ayang gitu ataupun saudara yang emang deket banget sama kalian kasih tahu tuh jadwal kalian. Jadi ketika kalian lupa, kalian tuh bisa diingetin sama teman kalian itu ataupun siapalah orang yang kalian percayai gitu untuk memiliki jadwal kalian. Terus kalian juga bisa membuat bagan skala prioritas mana yang harus kalian lakuin terlebih dahulu gitu. Kalau menurut aku tips manajemen waktu itu adalah cari kesibukan sebanyak mungkin, karena kalau kalian nggak punya kesibukan gimana caranya kalian bakal manajemen waktu ketika hanya kegiatan kalian hanya sebatas kuliah gitu. Ya enggak? Iya teh bener. Kita juga harus cari-cari kesibukan ya, jangan diem terus di rumah gitu. Iya, bukan kesibukan sih, cari kegiatan tepatnya. Kalau menurut aku nggak ada orang sibuk, hanya ada orang yang belum bisa membagi waktu sehingga mengatakan dirinya sibuk. Iya teh benar. Karena waktu itu kan nggak bisa diulang ya. Kita harus manfaatin waktu sebaik-baiknya. Iya benar. Oke Teh Eri, kalau menurut Teh Eri apa sih Teh? Gimana kayak gitu skala prioritas yang paling penting tuh? Urutannya tuh gimana Teh? Kalau menurut pandangan Teh Eri? Pandangan aku ya, skala prioritas dari diri aku sendiri itu yang pertama keluarga, terus akademik, organisasi, lingkungan sosial, baru diri aku sendiri. Ketika kita emang memiliki banyak kegiatan, jangan melupakan juga kewajiban terhadap diri sendiri gitu, untuk merawat diri sendiri, baik dari menjaga kesehatan ataupun lain sebagainya. Iya, benar banget nih teman-teman. Bener banget katanya Teh Eri, kalau kita memiliki banyak kegiatan, kita juga jangan lupa sama diri sendiri. Kita juga harus sayang ya sama diri sendiri, jangan sampai karena kita juga belum bisa manajemen waktu yang baik, kita malah mengorbankan diri kita sendiri untuk kegiatan tersebut. Jadi ujung-ujungnya nanti kita malah sakit atau kenapa-kenapa gitu. Iya, soalnya ketika kalian kondisinya nggak baik nih ya, pasti orang tua kalian juga malah berpikir, oh ngapain juga gitu ikut-ikutan kegiatan ini, tapi malah bikin badan kamu sakit atau malah jadi nambah menyusahkan orang tua gitu ketika kalian sakit dan membebani suatu kegiatan tersebut. Kayak misal kalian ikut suatu organisasi tapi kalian benar-benar loyalitas bagus tapi nggak sepenuhnya loyalitas sehingga melupakan diri sendiri, yang dimana nanti akan berdampak lebih banyak buruknya gitu. Sama halnya seperti ketika kalian sakit kan nanti orang tua kalian cemas, terus kalian juga membebani teman-teman kalian yang ada di organisasi tersebut, kayak yang seharusnya kalian udah memiliki kewajiban itu tapi malah dipegang oleh orang lain padahal diri kalian tuh ada. Iya betul banget teman-teman. Nah terus aku mau nanya lagi nih Teh, kalau misalkan gitu Teh Eri sedang dalam keadaan yang cukup sulit, dimana misalkan hari itu tuh ada kegiatan organisasi, sedangkan saat itu juga ada acara keluarga gitu ya. Nah, kalau keadaannya seperti itu, dari Teh Eri sendiri mana Teh yang lebih diprioritaskan? Atau mungkin dalam keadaan seperti itu gitu, Teh Eri punya tips nggak nih Teh? Gimana sih cara kita harus menghadapi keadaan seperti itu gitu Teh? Kalau aku pribadi ketika aku di keduanya itu memiliki urgensi yang nggak begitu penting, nggak begitu urgent untuk kehadiran diri aku bakal hadir di keduanya. Semisal acara keluarga ini tuh mulainya dari pagi sampai siang, aku bakal datang dulu ke acara tersebut, dan kegiatan ini tuh berjalan dari pagi sampai sore. Nah baru aku bisa mengikuti ke kegiatan tersebut kan. Itu ketika aku nggak dibutuhkan banget dari keduanya. Terus yang kedua aku ngeliat dulu nih acara keluarga seperti apa. Kalau emang acara keluarganya sebatas nikahan, hanya sebatas makan-makan, menurut aku itu nggak begitu penting, karena aku pribadi ya, aku nggak pernah gitu yang namanya kumpul-kumpul sama keluarga. Karena emang keluarga aku tuh dapat dibilang pada memiliki kegiatan gitu, kegiatan untuk mencari cuan-cuan lah ya.
Jadi jarang banget buat yang namanya kumpul-kumpul keluarga. Jadi ngelihat dulu kalau itu emang urgent, kayak misal acara keluarganya itu tahlilan tuh, baru tuh aku bakal menyempatkan. Tapi kalau hanya sebatas untuk makan-makan keluarga itu kalau menurut aku nggak urgent banget. Dan aku bakal memilih untuk kegiatan tersebut karena di kegiatan tersebut aku diberikan amanah gitu, untuk menjalankan tupoksi aku di acara tersebut itu. Walaupun tadi yang pertama aku memprioritaskan keluarga, tapi lihat lagi se-urgency apa gitu. Oke. Wah, keren banget ya pengalaman Teh Eri ini. Dari pengalaman Teh Eri, kita bisa ambil kesimpulan bahwa manajemen waktu itu sangat penting, apalagi untuk kita, para mahasiswa yang banyak kegiatan. Oke, terima kasih Teh Eri telah berbagi pengalamannya dan berbagi tips seputar manajemen waktu untuk para mahasiswa, khususnya mahasiswa program studi pendidikan matematika. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Teh Eri ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Teh Eri. Terima kasih Teh. Gimana nih teman-teman? Ceritanya menarik bukan? Menarik banget dong Teh. Nah, untuk teman-teman di rumah, nantikan cerita menarik lainnya di episode selanjutnya. Pastinya di Muara Bermatik Podcast. Yeay! Terima